Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa imamana Muhammadan abdullah wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai para orang tua, wabil khusus orang tua kita, guru kita Kiai Haji Rahmadin Afif. Mudah-mudahan beliau Allah Subhanahu wa taala sehatkan, Allah berikan keberkahan, istiqamah dan kesabaran untuk terus membimbing kita dalam kebaikan, dalam kebenaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Porsima Al-Mukarramul Muhtaram Kiai Haji Niyas Imran. Kita doakan beliau dengan seluruh jajaran pengurus Porsima. Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, berikan keberkahan, keluasan rezeki, dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keistiqomahan. Juga yang sama-sama kita hormati seluruh tamu undangan pada pengajian subuh Porsima ini, para kiai, para asatizah, tokoh masyarakat. Mudah-mudahan seluruh yang hadir undangan pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala berikan balasan sebaik-baiknya. Wabil khusus ada Ketua Porsila ya, Ustaz Ilyas. Mudah-mudahan para orang tua, bapak-bapak, mamang-mamang, abang-abang pada sehat semuanya ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat. Ya kalau enggak sehat, iya. Karena kalau hidup di dunia itu ya enggak sehat sakit, enggak kaya miskin. Dan dalam kehidupan dunia enggak ada yang sifatnya, kalau kata orang Betawi, nenep. Enggak ada yang sifatnya itu terus dalam satu kondisi, dalam satu rasa. Itu mustahil kalau dalam kehidupan dunia. Karena ketetapan Allah untuk sebuah kehidupan sementara ini, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu terus diputar. Maka kalau yang sekarang sehat, kita harus mempersiapkan diri bahwa besok atau lusa kita akan sakit. Kalau sekarang sakit, harus terus optimis bahwa besok atau lusa kita akan sehat. Dan seperti itulah keadaan yang Allah tetapkan buat kita orang-orang yang hidup dalam kehidupan dunia ini.
Maka mudah-mudahan apapun yang Allah bagi, yang Allah tetapkan buat kita, Allah jadikan kita orang-orang yang bersyukur, dan Allah jadikan kita orang-orang yang bersabar. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi. Meneruskan pengajian tafsir kita, tafsir Jalalain, masih meneruskan surat Al-Baqarah, yaitu ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. 8. Nah, jadi awal-awal Baqarah ini, ya mudah-mudahan nanti juga kita baca di rumah terus kita tadaruskan. Karena Al-Baqarah dengan Ali Imran ini, yang baca 2 surat ini nanti di akhirat Allah akan jadikan awan yang terus akan menaungi kita. Allah akan jadikan penuntun yang terus menuntun kita. Maka orang yang baca surat Al-Baqarah dengan Ali Imran, nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan orang tersebut. Nah, pada ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 8 ini, Allah Subhanahu wa taala mulai menerangkan jenis ketiga dari manusia, atau jenis bagian manusia dari yang pertama orang-orang yang bertakwa. Yang kedua orang kafir. Nah, yang ketiga ini munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kalau mukmin, orang yang bertakwa, jelas asal dia beriman kepada Allah, kepada Rasul-Rasulnya, kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasul, dan mengimani seluruh apa yang Allah turunkan kepada Sayyidina Muhammad, beriman dengan yang gaib, yakin dengan akhirat, maka orang tersebut mukmin dan orang bertakwa. Kalau kita punya kriteria ini, maka insya Allah selamat dunia dan akhirat. Kalau orang kafir adalah orang yang mengingkari semuanya. Percaya sebagian, mengingkari sebagian. Percaya dengan Allah tapi ingkar terhadap Sayyidina Muhammad, itu kafir. Percaya dengan Allah, percaya dengan Rasul tapi enggak percaya dengan Al-Quran, itu kafir. Percaya dengan Allah, percaya dengan Rasul, percaya dengan Al-Quran, tapi dia ragu dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Sayyidina Muhammad, ini pun kafir. Nah, maka mukmin berimannya secara menyeluruh. Nah, yang kedua orang kafir, mengingkari apa yang diperintahkan untuk diimani, maka dia dinamakan kafir. Apa makna kafir? Tertutup dari rahmat Allah. Nah, yang ketiga, ini yang tampangnya mukmin, dalamnya kafir. Namanya munafik. Ini paling bahaya. Ada dari manusia yang berucap kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Ngomong dia, "Bang, abang beriman." "Beriman dong." Beriman. Mulutnya mau ngomong beriman, tapi yubtinul kufra fi batini. Tapi dia memendam kekafiran di dalam hatinya.
Maka ayat ini turun kepada salah satu imamul munafiqin atau raisul munafiqin, Abdullah ibn Ubay ibn Salul azabahullah wa zada azabah. Dan kemunafikan ini belum terjadi di pasca sebelum hijrah. Setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan peperangan pertama yang saat itu terjadi yaitu peperangan Badar dan dimenangi oleh Rasulullah dan para sahabat, dari situlah mulai lahir orang-orang munafik. Nah, maka Rasulullah diberikan tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perorangannya, zatnya saat itu Allah belum berikan tahu. Cuman Rasulullah dengan diturunkan ayat ini, Rasulullah dan para sahabat harus hati-hati, nggak boleh ngomong sembarangan. Kenapa? Ada jenis manusia yang luarnya itu mukmin banget. Yang luarnya itu iman banget, tapi dalamnya sebenarnya dia kafir, memusuhi kalian. Hati-hati, ada jenis orang yang seperti itu. Apakah ini berlaku hanya di zaman Nabi? Ayat ini terus berlaku sampai hari kiamat. Mananya ada orang yang bertakwa, yang keimanannya terus Allah jaga sampai matinya. Ada manusia kafir yang terus kafir sampai matinya. Ada juga manusia munafik yang lahirianya iman tapi dalamnya kafir. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kalau kafir yang seperti ini, makanya nifak itu ila kithmain. Yang namanya kemunafikan itu ada dua. Ada nifak i'tiqadi namanya. Ada kemunafikan secara akidah. Luarnya belaga iman, dalamnya kafir. Omongannya membenarkan. Amanna billah wa bima jaa anillah. Kami beriman kepada Allah, tapi hatinya mengingkari. Ini namanya nifak i'tiqadi. Nah, nifak i'tiqadi ini pelakunya yakhruju anil millah. Dia dihukumkan kafir. Nah, inilah yang kata Allah, siksaan orang munafik seperti ini yang lahirianya mukmin, dalamnya musuh, dalamnya kafir, itu innal munafiqina fid darkil asfali minan, dia ada di bawah kerak. Maka ulama-ulama itu sepakat bahwa orang-orang munafik i'tiqadi adalah orang-orang yang lebih jahat, lebih parah, lebih durjana, dan lebih keras azabnya dibanding orang kafir. Kalau kafir udah jelas, mukanya kafir, dalamnya kafir. Kalaulah strategi kita nggak begitu capek. Ini dia musuh kita, kelar sudah. Tapi kalau orang munafik, luarnya luar kita, dalamnya dalam musuh. Maka kalau nifaq i'tiqadi, itu azabnya Allah Subhanahu wa taala berikan lebih pedih, lebih keras. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Yang kedua, nifaq amali. Nah, kalau nifaq amali, inilah yang kebanyakan masih kita lakukan sampai pagi ini. Apa itu nifaq amali? Nifaqnya perbuatan. Dan ini ditandakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat hadis yang sahih, idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong bohong. Ini termasuk nifaq amali. Nah, kalau nifaq amali, sepakat seluruh ulama ahli sunnah bahwa pelakunya ini tidak keluar dari agama. Nah, dia termasuk pelaku dosa. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala insya'a adzabahu wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah memang kepengen, mengingini, mengampuni orang tersebut, maka Allah ampuni. Kalau memang Allah menginginkan menyiksa orang tersebut, maka orang tersebut Allah akan siksa. Nah, ini namanya nifaq amali. Kalau nifaq amali, cirinya itu kata Nabi, ayatul munafiqi thalatha. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzab.
Kalau ngomong itu bohong. Makanya nih abang-abang jangan suka dibiasain bohong sama bini. Oi. Jangan suka dibiasain Jadi kalau awalnya bohong, berangkatnya bohong, itu kesononya bohong. Nah, ini hati-hati. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ayat munafik itu ada 3. Pertama, apabila dia berbicara dusta, ini punya potensi kuat. Kalau ini dirawatin dan ini tidak buru-buru dan cepat-cepat diobati, ini punya potensi kuat orang tersebut bisa terjerumus kepada munafik besar. Karena munafik besar ya di depan matanya kebenaran, begitu besar suara kebenaran yang dia dengar, tapi nggak pernah dia benarkan. Dilihat ini benar, ini putih, tapi tetap aja dibilang hitam. Nah ini nauzubillahi min zalik. Nah maka kalau yang namanya nifak amali, nah cirinya itu kalau berbicara bohong. Wa iza wa'ada akhlaf, kalau janji itu pasti mangkir. Tanya kalau orang Islam, umat Sayyidina Muhammad itu, ya kalau kita janji pengen ngedatang, pengen apa, itu awali dengan bahasa insya Allah. Itu bahasa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita katakan, ya ntar gue datang. Nah itu nggak boleh. Akhlak Islam atau etika yang diajarkan Rasulullah untuk kita sebagai umatnya, maka dahulukan kata insya Allah. Insya Allah ini semoga Allah mengizinkan. Atau kalau Allah menghendaki maka itu akan terjadi. Nah yang ketiga itu tumina khana. Kalau diberikan sebuah amanat itu khianat. Ini tanda-tanda munafik. Nah kalau ini pelakunya itu tidak sama dengan pelaku yang pertama atau nifak i'tiqadi. Ya, kalau nifak i'tiqadi bidarkil asfali minan nar, itu kekal selama-lamanya di keraknya neraka jahanam. Tapi kalau pelaku munafik amali atau yang dinamakan nifakul asghar, nah maka kalau Allah menginginkan diampuni dosanya maka Allah akan ampuni. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan disiksa maka orang tersebut disiksa. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ahlan wa sahlan Abu Yah Ki Haji Munawir asli ahlan. Abu Yah izin Abu Yah. Ya bentar lagi. Nah inilah mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat munafik. Wa ma hum bimu'minin. Ini semuanya informasinya dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah termasuk informasi penting yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini kita bisa pahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan keluar dari sifat manusianya. Bahwa Rasulullah itu tidak pernah tahu yang gaib kecuali Allah berikan tahu kalau hal tersebut. Jadi Rasulullah itu nggak bisa mengetahui apa yang ada di hati kita kecuali Allah berikan tahu. Rasulullah tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi esok kecuali Allah kasih tahu. Dan tidak semuanya hal yang gaib itu diberikan tahu oleh Rasulullah. Nah maka ayat ini itu mayoritas ahli tafsir menetapkan bahwa di sini menunjukkan bahwa Rasulullah itu tetap manusia, la ya'lamul ghaib, yang tidak mengetahui ya apa yang akan terjadi esok, apa yang ada di hati manusia, kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan tahu kepada Rasul. Nah, ini ayat termasuk salah satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan sebagai informasi, ya enggak, sebagai kabar untuk Sayyidina Muhammad bahwa di sekitar Madinah setelah peperangan Badar ini banyak manusia
munafik. Dengan begitu Rasulullah akan antisipasi, begitu juga sahabat, enggak boleh ngomong sembarangan untuk urusan strategi. Nah dari itu pahamlah Rasulullah bahwa setelah peperangan tersebut ada manusia-manusia yang luarnya manis, yang luarnya seperti kita, tapi dalamnya sebenarnya adalah memusuhi kita. Wa ma hum bimu'minin. Pada hakikatnya mereka ini di sisi Allah tidak beriman. Nah, kesimpulannya pada pengajian ya Porsima yang penuh dengan keberkahan ini, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang ada pada lahiriah kita, kalau itu tidak sesuai dengan hati kita, kalau itu tidak sesuai dengan bimbingan Allah yang disampaikan Sayyidina Muhammad, maka kalaulah ini terkait dengan iman, maka kita tidak akan dianggap beriman di sisi Allah. Kalaulah ini terkait dengan amal, luarnya khusyuk kelihatan salatnya, luarnya khusyuk kelihatan sedekahnya, luarnya khusyuk kelihatan ibadahnya, namun hatinya penuh ria, hatinya penuh ujub, hatinya ingin dipandang dan dapat pujian orang, maka ini pun sama, di sisi Allah tidak akan punya nilai apa-apa. Mudah-mudahan Allah jaga iman Islam kita, Allah jaga ikhlas kita, Allah jaga khusyuk kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kita, dan Allah pisahkan kita, jauhkan kita dari manusia-manusia munafik, dari sifat-sifat munafik, dan kelak nanti Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dalam kehidupan dunia juga dalam kehidupan akhirat, dan kelak nanti Allah akan temukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.